Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai aturan transformasi LRS ke relasi atau tabel. Aturan yang pertama yaitu setiap satu LRS akan menjadi satu tabel. Ini satu LRS, nama LRS-nya yaitu mahasiswa. Nah, ada atribut NIM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan primary key-nya adalah NIM. Ditransformasikan ke relasi atau tabel menjadi seperti ini. Ini bentuknya, tabelnya. Terus aturan yang kedua yaitu nama LRS menjadi nama tabel. Ini nama LRS-nya mahasiswa, jadi nama tabel. Nama tabelnya juga mahasiswa. Selanjutnya, tiap satu atribut akan menjadi satu kolom. Satu atribut ini akan menjadi satu kolom. Jadi NIM ini nanti akan ditulis di sini. Nama di kolom yang kedua, alamat di kolom yang ketiga, tempat lahir di kolom yang keempat, dan seterusnya. Nama atribut akan menjadi nama kolom. Ya, nama atribut akan menjadi nama kolom. NIM, tulis di sini NIM, nama, di sini nama kolom yang kedua, alamat, nama kolom, alamat yang ketiga, tempat lahir, dan nama kolom yang keempat, tempat lahir. Nah, itu relasi atau tabel. Nah, berikut ini adalah contoh transformasi LRS ke relasi atau tabel. Di sini ada LRS, Logical Record Structure, mahasiswa ikut mata kuliah. Di LRS mahasiswa ada atribut NIM, nama, alamat. Di LRS ikut ada NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Dan di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, deskripsi, dan SKS. Nah, setelah ditransformasi ke relasi atau tabel LRS mahasiswa ini akan jadi tabel seperti ini. Nama tabelnya mahasiswa, atribut yang pertama NIM, jadi nama kolom yang pertama. Atribut yang kedua nama, jadi nama kolom yang kedua. Dan atribut yang ketiga alamat, jadi nama kolom yang ketiga di tabel mahasiswa. Selanjutnya ada LRS ikut. Di LRS ikut ini ada atribut NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Kalau ditransformasi ke relasi atau tabel ada seperti ini bentuknya. Nama LRS jadi nama tabel, ikut juga. Terus kolom yang pertama NIM, kolom yang kedua kode mata kuliah, dan kolom yang ketiga nilai. Selanjutnya ada LRS mata kuliah. Ada atribut kode mata kuliah, deskripsi, dan SKS. Ditransformasi ke relasi atau tabel. Nama tabelnya sesuai dengan nama LRS-nya yaitu mata kuliah. Selanjutnya tabelnya atribut yang pertama yaitu kode mata kuliah di kolom pertama. Atribut yang kedua deskripsi di kolom yang kedua, dan atribut yang ketiga SKS di kolom yang ketiga. Nah, dari LRS sebelumnya dapat diperoleh 3 tabel. Tabel yang pertama itu mahasiswa, tabel yang kedua mata kuliah, dan tabel yang ketiga ikut. Selanjutnya cara lain menunjukkan primary key. Di dalam LRS primary key-nya sudah dikasih tanda ya dengan garis bawah. Di tabel mahasiswa atau di LRS mahasiswa primary key-nya adalah NIM. Di tabel ikut primary key-nya NIM dan kode mata kuliah. Di LRS mata kuliah primary key-nya kode mata kuliah. Nah, di relasi atau tabel dikasih identifikasi
NIM ini sebagai primary key, ditulis PK seperti ini. Terus untuk tabel mata kuliah, kode mata kuliah sebagai primary key ditulis PK seperti ini juga. Dan di tabel ikut, karena ada dua primary key, maka penulisannya seperti ini. NIM kode mata kuliah, ini PK. Di sini ada studi kasus mengenai sistem rental VCD film. Silakan dibaca sendiri. Dan dari studi kasus ini nanti dibuatkan diagram IR lengkap dengan atribut dan kardinalitinya. Terus setelah diagram IR-nya dibuatkan transformasi diagram IR ke LRS, logical record structure, lalu dibuatkan LRS-nya, dan selanjutnya dibuatkan tabel dan atau relasi. Selanjutnya studi kasus yang kedua, sama seperti studi kasus yang pertama, silakan dikerjakan. Selanjutnya ada contoh diagram IR. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 entitas. Entitas yang pertama ada supplier. Di supplier ada atribut nomor supplier, nama supplier, alamat supplier, dan telepon supplier. Dan nomor supplier sebagai primary key. Di entitas pesanan ada nomor PO dan tanggal PO. Primary key-nya nomor PO. Di entitas barang ada kode barang, nama barang, satuan, harga, stok, kode barang sebagai primary key. Entitas faktur ada nomor faktur dan tanggal faktur, nomor faktur sebagai primary key. Dan di entitas penerimaan ada nomor terima dan tanggal terima, nomor terima sebagai primary key. Selanjutnya, cardinality antara supplier dan pesanan itu one to many, pesanan ke barang many to many, pesanan ke faktur one to one, faktur ke barang many to many, dan faktur ke penerimaan one to one. Untuk relasi antara supplier dan pesanan juga dibuatkan atributnya. Atributnya berasal dari primary key dari entitas sebelah kiri dan sebelah kanannya. Untuk entitas terima ada nomor supplier dari entitas supplier, ada nomor PO dari entitas pesanan. Dari pesanan ke faktur ada relasi cetak. Atributnya nomor PO berasal dari entitas pesanan. Nomor faktur berasal dari entitas faktur. Faktur dan penerimaan ada relasi buat. Atributnya nomor terima berasal dari entitas penerimaan, dan nomor faktur berasal dari entitas faktur. Pesanan barang ada relasi minta. Karena cardinality-nya many to many, maka atributnya ditambahkan atribut yang bukan milik entitas di sebelah kiri dan kanannya. Saya ulangi, karena ini cardinality-nya many to many, di relasinya ditambahkan atribut yang bukan milik entitas sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di sini atributnya nomor PO berasal dari entitas pesanan, kode barang berasal dari entitas barang. Nah, atribut tambahannya yaitu kuantiti pesanan yang bukan milik pesanan dan barang, dan harga pesan yang bukan milik pesanan dan barang. Antara faktur dan barang ada relasi isi. Cardinality-nya many to many. Jangan lupa ditambahkan atribut tambahan. Di sini atribut tambahannya yaitu quantity faktur. Nah, itu contoh diagram IR. Selanjutnya transformasi IRD atau diagram IR ke LRS atau logical record structure.
Dilihat dari cardinality-nya antara supplier dan pesanan, ini one to many, maka arah transformasinya ke arah many. Jadi penggambarannya seperti ini, ya. Suppliernya di kotak-kotak, ya. Di garis putus-putus kotaknya, terus relasi terima ini masuk ke dalam satu kotak dengan pesanan. Karena arah transformasinya ke arah many sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya pesanan minta barang. Ini many to many. Sesuai dengan aturannya yaitu kalau many to many transformasinya masing-masing satu-satu. Jadi relasinya satu, entitas kiri kanannya satu-satu seperti yang tertera di video. Selanjutnya pesanan ke faktur one to one. Sesuai dengan aturannya lagi bahwa kalau cardinality-nya one to one, maka arah transformasinya ke yang membutuhkan referensi atau ke atribut entitas ya, ke entitas yang atributnya sedikit. Tapi lebih baik transformasinya ke arah yang membutuhkan referensi. Contoh di sini antara pesanan dan faktur, arah transformasinya ke faktur karena faktur ini membutuhkan referensi dari pesanan, yaitu nomor pesanan yang nanti ada di faktur. Selanjutnya faktur dan penerimaan, cardinality-nya one to one. Nah, arah transformasinya ke penerimaan karena penerimaan lebih membutuhkan referensi ya daripada faktur, karena di penerimaan nanti ada nomor faktur. Selanjutnya faktur ke barang, cardinality-nya many to many, jadi transformasinya sendiri-sendiri, relasi sendiri, entitas sendiri. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, itu transformasinya. Selanjutnya LRS-nya. Saya balik lagi ke transformasinya. Dilihat dari transformasinya, garis putus-putus ini kelihatan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nanti LRS-nya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada 7 LRS-nya. Jadi gambarnya seperti ini. Nama entitasnya di luar, di dalam kotak itu nama atributnya. Ya. Terus jangan lupa karena transformasinya ke arah many antara supplier dan pesanan ini, jadi nanti nomor suppliernya masuk ke LRS pesanan. Seperti ini. Ada nomor supplier di LRS pesanan. Nah, kalau many to many seperti ini, pesanan minta barang. Jadi arah panahnya ke arah relasi yang jadi LRS, namanya LRS minta. Ya, seperti ini, tidak ada atribut tambahan. Terus antara pesanan dan faktur itu karena arah transformasinya, saya balik lagi, karena arah transformasinya ke faktur, maka nanti nomor pesanan, nomor PO ada di faktur. Seperti ini. Selanjutnya faktur dan penerimaan. Arah transformasinya ke penerimaan, maka nanti ada nomor faktur di penerimaan. Ada nomor faktur di penerimaan. Di sini nomor fakturnya. Ya. Selanjutnya faktur isi barang, ini many to many, berdiri sendiri. Jadi transformasinya sendiri-sendiri. Nanti akan jadi satu LRS masing-masing. Arah pandanya jangan lupa ke arah relasi yang jadi LRS ini, isi. Ya, tidak ada atribut tambahan. Nah, itu LRS-nya.